Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, ibu-ibu, para muslimat salihat yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah di waktu duha yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Haq. Semoga Allah berikan kepada kita cahaya kebenaran selalu ya. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kajian fikih ibadah dalam kitab Umdatul Ahkam, satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Satu kitab hadis yang mengumpulkan banyak pelajaran-pelajaran fikih dalam kehidupan keseharian kita. Jadi beliau memilih hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukum. Maka beliau memberi nama Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam artinya, kalau umdah itu tiang, pancang ya. Kita melihat tiang disebut umdah. Dalam bahasa yang lainnya imad. Kita pernah dengar as-salatu imaduddin, tiangnya agama. Maka Umdatul Ahkam memiliki makna di antaranya tiang dari hukum agama ini, atau bagian yang pokok yang harus ditegakkan dalam agama ini. Karena kalau tiangnya roboh, tidak ada bangunan yang bisa didirikan. Nah, kita sudah membahas walillahil hamd hadis yang pertama dari kitab Umdatul Ahkam, di ma'alimil halal wal haram an khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang innamal a'malu binniyat, ya, tentang niat. Lagi sebagai bahan murojaah ibu sekalian, meskipun bab pertama dari Umdatul Ahkam adalah kitabut thaharah atau bab bersuci, tapi diawali kitab ini dengan innamal a'malu binniyat, sama dengan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan beberapa kitab hadis lainnya dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Ini mementingkan ya, memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya niat dalam satu ibadah. Boleh jadi gerakannya sama tapi nilainya berbeda karena niat yang mempengaruhinya. Nah, ibu-ibu sekalian, pada kitab Thaharah ini ada 7 pembahasan yang akan kita kaji. Yang pertama, babul istitabah, kemudian babus siwak, kemudian babul mashi alal khuffain,
babu fil madhi wa ghairihi, babul janabah, babul tayammum, babu al-hayd. Nah, ini beberapa pelajaran yang akan kita bahas di kitab Taharah. Kita akan membahas tentang bersuci secara umum. Bagaimana kita bersuci dengan air, dengan tayammum, dengan batu, ya, bersuci dari hadas, ya, menggunakan air, menggunakan batu, menggunakan benda-benda yang dituntun dalam syariat, diajarkan dalam syariat. Ada babus siwak, ini pentingnya kita menjaga kebersihan mulut, ya, gigi ada dalam mulut kita. Kemudian pembahasan tentang al-mashu alal khuffain, bagaimana kalau kita berwudu dan tidak mencuci kaki tapi membasuh sepatu kita, sepatu kulit, ya. Jadi dalam taharah nanti kita bahas, dalam agama kita dalam kondisi dingin kita tidak mencuci kaki tapi cukup membasuh sepatu kulit atau kaos kaki yang tebal. Ya, beberapa pembahasan mungkin agak menurut kita baru atau asing karena sulit dibayangkan di negeri kita. Kalau di negeri kita alhamdulillah tidak ada musim dingin yang begitu mencolok, tapi ada daerah yang cuacanya di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian kita akan juga membahas tentang babu fil madhi wa ghairihi, pembahasan tentang madhi, ya, yaitu cairan yang keluar bisa karena syahwat, bisa juga bukan karena syahwat, tapi dia sebelum mani. Nah, ini perbedaan pembahasan antara madhi dengan mani. Kemudian babul janabah, kita membahas taharah, bagaimana cara mengangkat hadas janabah, ya, dengan mandi besar. Kita akan membahas tentang pengganti air dalam bersuci, yaitu tayammum, dan kita akan membahas yang terakhir tentang al-haid, ya, hukum haid yang erat kaitannya dengan fikih muslimah insyaallah taala. Ibu sekalian, di muqaddimah kitab Taharah, hadis pertama telah kita kaji tentang innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kami bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian kalau dia batal sampai dia berwudu kembali. Di isyarat bahwa syarat utama salat kita mau diterima adalah harus ada wudu apabila batal. Pemahaman yang kedua dari hadis ini adalah bahwa kalau wudunya tidak batal, maka tidak perlu wudu kembali. Artinya bisa langsung sholat tanpa harus memperbaharui wudu. Nah, misalnya sholat subuh, ya, sudah selesai sholat subuh ke rumah, ya kan, sarapan, makanan-makanan yang tidak membatalkan wudu, karena ada makanan yang membatalkan wudu. Nanti kita akan juga, selama wudunya masih ada dan dia mau sholat duha misalnya, atau kembali ke masjid sholat tahiyatul masjid, maka tidak perlu berwudu lagi. Atau yang paling sederhana, sholat maghrib dengan wudu, ya, sudah wudu sholat maghrib, menunggu waktu isya dan dia tidak batal, maka dia bisa sholat isya dengan wudu maghribnya, tidak perlu diperbaharui lagi. Nah, atau
dari sholat isya ke sholat subuh tidak batal, maka dia bisa sholat subuh dengan wudhu yang ada di isya atau yang ada di maghrib, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i menulis tidak sadar sudah masuk waktu subuh, ya, dari malam hari, dan belum langsung sholat subuh tanpa berwudhu lagi. Nah, tapi kalau ada orang sholat tidak berwudhu, maka sholatnya tidak akan diterima, tidak akan diterima. Nah, bagaimana kalau dia sholat, misalnya ikut sholat isya, tiba-tiba teringat di rakaat kedua, sudah tahiyat naik rakaat ketiga, teringat ternyata batal wudunya. Apa yang dia lakukan? Lanjutkan sholatnya atau pergi berwudu? Pergi berwudu. Dia harus batalkan sholatnya. Kenapa? 2 rakaat tadi itu tidak dihitung. Karena Nabi katakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Atau sudah rakaat ketiga atau tinggal salam baru ingat, wah ini tanggung, ya, sudah tinggal salam, kali ini tidak apa-apa lah, nanti isyanya nanti harus disiplin wudunya. Tidak, meskipun tinggal salam dia harus tinggalkan salat itu, mengambil wudu. Jadi tidak bisa dikatakan dia tanggung tinggal salam. Tidak, itu tidak akan tidak dianggap salat sampai dia. Nah, hadis ketiga ibu-ibu sekalian, kita kalau khatamkan buku ini, insyaallah taala ya, Allah panjangkan usia kita, Allah berkahi. Total jumlah hadisnya ada 423 hadis. Kita ambil 3, berarti kurang berapa lagi, Bu? 420 lagi, ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Hadis ketiga dari Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah. Jadi 3 orang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Abdullah bin Amr bin Al-As, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, Abu Hurairah dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Qalu, mereka bertiga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berpesan dalam hadisnya, dan 3 orang meriwayatkan kepada kita, wailun lil aqabi minan nar. Celaka, neraka bagi orang yang berwudu tapi tidak membasuh sempurna tumit kakinya. Nah, ini isyarat bahwa wudu ini harus disempurnakan. Mohon maaf, memang harus ditarbiyah, dilatih. Khawatir menjadi kebiasaan. Terkadang anak-anak kalau berwudu dan buru-buru, cuci kakinya itu sekedar disiram-siram. Apalagi kalau pakai keran, yang penting ya tersentuh saja punggung kakinya. Kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Tumit kaki, ya, kami kasih lihat ya, bagian belakang kaki, mohon maaf, Nabi wailun lil aqabi minan nar. Ini terancam kena api neraka kalau tidak disapu dengan air wudu. Apa maksudnya ibu sekalian? Maksudnya adalah betapa Islam memberikan detail tentang kesucian itu. Jadi tidak sekedar yang penting kena air, tapi betul-betul harus sempurna. Nah, Islam tidak membiarkan satu syariat kecuali didetailkan. Sampai pada perkara taharah tadi biasanya terlewat, ya, buru-buru apalagi. Tidak, kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Hati-hati tumit kaki, ya, bagian belakang kaki yang tidak disapu bersih dengan air wudu, itu
terancam dengan neraka. Wal'iyadzu. Nah, kita lanjutkan. Hadis yang keempat ini masih juga tentang wudu, ibu sekalian. Tentu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi ini penting untuk kita segarkan. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an." Apabila seseorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Masukkan air ke dalam hidungnya. Nah, ini kesempurnaan. Kalau tadi tumit, Bu, bagian kaki, sekarang Nabi detailkan kebersihan yang ada pada rongga hidung. Jadi harus dimasukkan air. Liyantathir wa man istajmara falyutir. Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau kita berwudu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan dengan deras, dikeluarkan dengan sempurna. Dimasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan. Nah, wa man istajmara falyutir. Dan siapa yang istajmara ini membersihkan saluran, ya, buang air kita, baik buang air kecil atau buang air besar, dengan batu atau kerikil, ya, maka harus membersihkannya dengan witir. Apa itu witir? Jumlah batunya harus ganjil. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, tidak cukup satu, berapa? 3. Tidak bisa 3, tidak cukup 3, berapa? 5. Nah, tentu ada hikmah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Kenapa tidak 2? Ya, kenapa tidak 3, tidak 4? Nah, inilah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita harus bersuci tanpa air, ya, di tempat tertentu. Sekarang berganti misalnya dengan akramakumullah tisu misalnya. Di beberapa penerbangan, ya, tidak tersedia air misalnya, atau ada air tapi terbatas, habis, ya. Atau berada di tempat yang kalau di padang pasir, ya, sulit kita mencari air untuk bersuci. Kita bisa mengambil batu atau kerikil kecil. Maka ketika ingin bersuci dari buang kecil atau buang air besar, maka harus menggunakan angka yang ganjil. Nah, angka yang ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina'i thalathan. Masyaallah. Coba lihat keindahan, kesempurnaan, kebersihan, kesucian dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidur, maka hendaknya dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam tempat air, ke dalam gayung, ke dalam ember, ke dalam tempat apa saja, bejana yang ada airnya. Kalau bangun tidur dicuci dulu tangannya berapa? 3 kali. Nah, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan seseorang di antara kalian
tidak tahu di mana tangannya bermalam tadi malam. Nah, dia tidak tahu ketika tidur tangannya jalan kemana saja. Maka ketika bangun tidur, sebelum berwudu, sebelum bersuci, harus mencuci dulu tangannya sebanyak tiga kali. Kalau ada keran, sekarang lebih mudah, ya. Buka kerannya, cuci tangan kita sebanyak 3 kali agar bersih. Atau ambil gayung, sebelum masukkan tangan ke gayung, ditumpahkan airnya sebanyak 3 kali untuk menjaga kesucian. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, falyastanshiq biman kharaihi minal ma', wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshiq. Nah, dalam riwayat Imam Muslim tadi dikatakan bahwa kalau kita berwudu maka dimasukkan air ke dalam hidung kita, kemudian mengadakan istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air penuh sampai ke bagian terdalam dari hidung kita, kemudian dikeluarkan. Nah, terkadang ada tuntunan wudu, mohon maaf, disapu-sapu saja hidungnya, ya kan? Disapu-sapu hidungnya. Dalam riwayat Muslim tidak dihirup airnya. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan dalam fikih puasa, kalau tidak puasa harus berlebihan dalam istinsyaq. Jadi harus bersih hidungnya. Ya, terkadang sampai masuk ke dalam rongga mulut, dikeluarkan. Nah, untuk memastikan kebersihan rongga hidung. Kecuali kalau berpuasa, tidak boleh berlebih. Jadi secukupnya saja kalau sedang puasa. Khawatirnya berlebihan, akhirnya air wudhu tadi menjadi air minum, ya kan? Disengaja atau tidak disengaja. Nah, ini kita berhati-hati kalau sedang berpuasa. Tapi kalau tidak berpuasa, maka membersihkannya dengan sempurna. Nah, kita upayakan ibu sekalian nanti ada praktek wudhu, ya, ada praktek wudhu. Paling tidak ada video yang kita tampilkan nanti di monitornya, termasuk hadis ini kami upayakan untuk kami serahkan nanti PDF-nya, bisa dicetak, bisa difotokopi, dan saya yakin sudah banyak buku terjemahannya. Yang punya bukunya silahkan dibawa, ya. Namanya Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Nanti bisa kita kaji sama-sama. Jadi ketika kajian bisa sambil melihat hadisnya. Kami juga upayakan di pertemuan berikutnya ada slide, jadi kita tampilkan hadisnya dan kita baca bersama. Nah, hadis yang kelima, setelah ini mungkin kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan, kita persilahkan. Hadis kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Sudah berapa hadisnya Abu Hurairah ini, Bu? Dari hadis kedua, hadis ketiga, hadis keempat, dan hadis yang kelima. Memang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Jawabannya adalah sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Abu Hurairah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil fihi. Janganlah seseorang di antara kalian buang air kecil di genangan air yang tidak mengalir, di kolam air yang tidak mengalir. Thumma yaghtasil fihi, kemudian dia mandi dari air tersebut. Kita, Bu, kadang pergi rihla kemana ya, dapat misalnya ada kolam air banyak jumlah airnya.
dipelajari. Kalau air ini mengalir, artinya ada pintu masuk dan pintu keluarnya, maka kita bisa buang air di situ dan bisa bersuci di tempat itu. Tapi kalau kolam itu kolam apa istilahnya ya? Kolam genangan, kolam mati, tidak ada pintu masuk, tidak ada pintu keluarnya air, maka jangan sampai kita buang air kecil di tempat tersebut. Hadisnya la yabulanna. Al-baul itu artinya akramakumullah buang air kecil, kencing. Kalau yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar. Nah, akramakumullah. Nah, dalam riwayat Imam Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Tidak boleh juga orang yang sedang junub, janabah ya, yang butuh mandi besar, dilarang mandi di genangan air yang tidak berjalan, yang tidak mengalir. Jadi dapat kolam air, dipelajari dulu apakah dia mengalir atau tenang atau di situ saja airnya. Kalau airnya di situ-situ saja, maka tidak boleh mandi besar, mandi janabah dari air tersebut. Nah, ini ibu-ibu sekalian beberapa 5 hadis pertama pada kajian kita pagi hari ini. Sekiranya ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penting. Terima kasih, pertanyaannya menarik dan menguatkan kita semua bahwa ada satu penekanan dari dalam fikih thaharah yang bisa menjadi doktrin dan pelajaran penting bagi anak-anak. Yang kita ajarkan bukan sekedar cara bersucinya, bukan sekedar air atau debu tayamumnya, tapi yang penting untuk diajarkan juga adalah bahwa kenapa kita begini, karena ada hadas, ada najis, ada najis atau najasah bahasa Arabnya, najas. Nah, ketika anak-anak diajarkan di tarbiyah bahwa yang menyebabkan kita harus berwudu itu karena ada hadas atau karena ada najis, maka mereka akan terbiasa untuk membedakan di mana harus buang air kecil, di mana harus buang air besar, karena ini yang menyebabkan najis. Menyebabkan najis. Kalau tidak diajarkan seperti itu, yang mereka ingat cuma wudhunya saja. Nah, ketika diajarkan tentang najasa, hati-hati nak kalau buang air kecil, duduk. Ya kan? Kemudian bersihkan sebersih-bersihnya karena itu najis. Nah, ketika ini sudah diajarkan, maka insya Allah Ta'ala tahapan berikutnya
kejadian misalnya tadi contoh kasus pergi rihlah, pergi liburan, dapat kolam air, ya, genangan air. Kalau kolam renang yang standar, insya Allah taala airnya diputar dan berganti, ya kan, diputar dan berganti. Nah, disarankan kepada anak-anak kita, diajarkan bahwa kalau mau buang air jangan di kolam renang ini, tersedia hammam, karena air ini akan digunakan juga oleh orang yang lain. Kita tidak tahu, ya, kecuali kita yang punya kolam renangnya. Kita tidak tahu berapa hari sekali diganti ini air atau berapa pekan, ya kan? Secara logika airnya diputar saja, ya kelihatan keluar, tapi yang keluar itu diputar lagi sampai dia kembali. Nah, maka kalau ingin berwudu dengan contoh kasus seperti ini, kalau tadi pertanyaan tentang anak-anak, ya, maka diajarkan kepada mereka kalau mau buang air karena ada najisnya itu jangan di kolam renang ini. Nah, tapi kalau dipastikan airnya mengalir, ya, masya Allah, maka bisa sah-sah saja, apalagi melebihi, ada kadarnya. Dalam hadis kita dapatkan kullataini, dua kullah, ya, ada miqdar, ada ukuran air disebut dengan kullah. Kalau sudah cukup dua kullah, maka najasah yang masuk ke dalamnya tidak merubah kualitas air tersebut untuk dipakai bersuci. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita bahwa ada istilah najasah, najis yang perlu dikuatkan agar tidak kencing, tidak buang air kecil di tempat umum. Wallahu a'lam. Nah, masih ada ibu sekalian. Saya jelaskan dulu, ya, karena ini penting. Beberapa rawi yang meriwayatkan hadis ini seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, dia adalah sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kunta alzamana li Rasulillah sallallahu wa a'lamana bi hadithihi. Ibnu Umar pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, engkaulah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling tahu dengan hadis-hadis beliau. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, kana Abu Hurairah ahfadha man rawal hadis fi asrihi. Dulu Abu Hurairah adalah orang yang paling menghafal hadis Nabi di zamannya. Wa dzakara ahlul ilmi annahu ruwiya lahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh ahli ilmu bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu berjumlah 5.374 hadis. Jadi 5.374 hadis. Ini terbanyak tuh, ya. Hanya jangan heran kalau kita baca hadis sedikit-sedikit kita ketemu Abu Hurairah an Abi Hurairah. Nah, beliau radhiyallahu anhu meninggal di Madinah Al-Munawwarah tahun 57 tahun 57 Hijriah, tahun 57 Hijriah. Nah, kemudian tadi kita bertemu dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Siapakah beliau? Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Qurashi, dari Quraisy, dari Makkah. Kana katsirul ibadah. Beliau ini orang yang banyak sekali ibadahnya. Hafizan li ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin lam takthur riwayah anhu kama kathurat an Abi Hurairah li'annahu kana munqati'an lil ibadah.
tapi tidak terlalu banyak hadis yang bisa kita dapatkan dari jalur Abdullah ibni Amr bin al-As. Kenapa? Karena dia tidak seperti Abu Hurairah yang mengajar, sering menyampaikan hadis, karena beliau fokus dalam ibadah, lebih banyak dalam kesendiriannya dalam ibadah. Ikhtalafa al-mu'arrikhuna fi mautihi aina kana wa mata, wa naqala Imam Ahmad anna wafatahu kanat layalil hurrah akhir Dzulhijjah sanah 63. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang wafatnya Abdullah bin Amr bin Al-As, tapi diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala tahun 63 Hijriah. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, tadi kita temui juga hadis beliau. Dia adalah Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman, bintu Abi Bakar ibni Abdullah ibni Uthman ibni Amir al-Qurashi at-Taimi. Dia adalah putri dari sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar Siddiq. Berarti Abu Bakar ini sahabat Nabi dan mertuanya Nabi. Abu Bakar ini sahabat dan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wulidat fil Islam wa tazawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da mauti Khadijah wa qabla zawajihi bi Saudah wa hiya ibnatu 6 sinin. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di Makkah setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama beliau, wa qabla zawajihi bi Saudah, dan sebelum menikahi Saudah, istri Nabi yang lain, wa hiya ibnatu 6 sinin. Waktu itu umur Aisyah radhiyallahu anha 6 tahun. Ya. Wa dakhala biha fil Madinah wa hiya ibnat 9 sinin. Kemudian hidup bersama Nabi, satu rumah dengan Nabi SAW di Madinah. Jadi menikahnya di Makkah, tinggal sama Nabi di Madinah, di rumahnya Nabi di usia 9 tahun. Wa tufiya anha wa hiya ibnatu 18 sana. Ketika Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah berumur 18 tahun. Umur 18. Wa kanat ala janibin kabir min al-fadl wal aql wal fahm wal ilm. Masya Allah. Jadi Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha karena beliau paham anak ini cerdas dan bisa meriwayatkan banyak ilmu untuk umat. Bayangkan 10 tahun hidup bersama Nabi SAW di Madinah, ada hikmah yang besar. Aisyah radhiyallahu anha bisa menjadi periwayat hadis terbanyak dari kalangan ummahat, dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan muslimat. Kalau dari bapak-bapak siapa? Abu Hurairah. Dari kalangan ummahat siapa? Aisyah. Semua sunnah Nabi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga tidak bisa kita dapatkan ya secara detail kecuali dari jalur siapa? Istri-istri Nabi radhiyallahu anhun, diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, banyak sunnah, banyak teladan yang Nabi SAW ajarkan di dalam rumah itu disampaikan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah mengatakan untuk memberikan keutamaan kepada Aisyah, fadlu Aisyah 'ala nisa kafadlil tharidi 'ala sairi at-ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, Nabi SAW, itu seperti ats-tharid 'ala sairi at-ta'am. Beliau mencintai satu jenis makanan bernama tharid. Kalau kita sekarang mungkin seperti makanan yang lunak, ya, bubur atau apa, makanan yang lunak, enak dan mudah dikonsumsi. Kata Nabi, keutamaan Aisyah itu seperti tharid dibandingkan makanan yang lainnya. Wa
Wa qala Atha kanat ahsanan nasi ra'yan fil ammah. Wa qala Abu Musa ma ashkala alaina au amara fasa'alna Aisyah au amrun ma ashkala alaina amrun fasa'alna Aisyah anha illa wajadna 'indaha fihi ilma. Nah, Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan tidak ada satu permasalahan yang menyulitkan kami, ya, ketika kami tanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, pasti kami mendapatkan ilmu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, walam tammat hatta nusyarat fil ummah ilman katsiran wa kanat wafatuha fil Madinah fi Ramadan sanah 58 radhiyallahu anha. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu anha meninggal di kota suci Madinah Al-Munawwarah pada tahun 58 Hijriyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, ini beberapa terjemah dari riwayat atau biografi orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Masih ada 5 menit Ibu sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan kami lanjutkan sedikit. Dari Abu Hurairah, hadis yang ke-6, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa li muslimin ulahunna bit-turab. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada anjing, akramakumullah, hewan, anjing minum air dari tempat minum kalian, dari ina, ya, dari gelas, dari ember, dari piring. Kalau anjing sudah minum air dari tempat kita, maka dicucilah sebanyak 7 kali. Dicuci sebanyak 7 kali. Dalam riwayat Muslim, ulahunna bit-turab. Cucian pertamanya harus dengan tanah. Jadi dibersihkan pertamanya dengan tanah. Nah, walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza walaghal kalbu fil ina faghsiluhu sab'an wa affiruhu thamina bit-turab. Nah, ada juga riwayat dari hadis Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi, mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau anjing sudah minum, ya, atau menjilat tempat kalian, piring, mangkok, baskom, ya, gelas, kalau sudah dijilat oleh anjing, maka cucilah tempat tersebut dengan air sebanyak 7 kali, disempurnakan 8 kalinya dengan tanah. Jadi ada 2 metode. Yang pertama tadi apa? 7 kali cuci, pertamanya dengan tanah. Yang kedua dicuci 7 kali, 8 kalinya dengan tanah. Nah, ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beberapa penjelasan dari hadis yang ke-6 ini, Ibu sekalian, atau yang ke-6 dan 7 dalam kitab ini, bahwa asy-syari'atul islamiyah min ladun hakimin khabir. Syariat Islam ini hadir, datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha bijaksana. Kita harus sadari itu. Syariat ini turun langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha bijaksana. Alimun bima yuntiju an ba'dhi makhluqatihi min adrar wa bima yuqawimaha wa yudafi'aha mimma yuzilu khataraha. Allah yang paling tahu bahwa di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu ada darar, ya, ada sesuatu yang membahayakan.
Karena Allah tahu bahwa ada bahaya dalam liurnya anjing misalnya, maka Allah juga yang paling tahu cara mengatasi darar tersebut. Yaitu dengan apa tadi? 7 kali cuci dengan tanah pertamanya, atau 7 kali cuci ditutup dengan tanah. Jadi tidak perlu kita memprotes atau mengedepankan akal. Kenapa terjadi kesesatan? Karena orang mengedepankan akal di depan dibandingkan syariat atau tuntunan wahyu. Siapa yang mengutamakan akalnya dibanding tuntunan wahyu, maka ada yang tidak beres dalam kehidupan. Misalnya, sekarang kan sudah ada sabun, ya kan? Sekarang sudah ada apa lagi? Bahan-bahan kimia yang lebih keras pengaruhnya dibandingkan tanah. Kenapa tidak menggunakan itu saja? Tidak, justru kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan memiliki hikmah di balik tuntunan tersebut. Wahayal kilab qad athbata at-tibbu anna fi lu'abiha mikrobat wa aqdaran la tazulu wa la tandafi'u madarrataha illa bitathhiriha bima jaa an Rasulullah sallam wa huwa Abu Hurairah wa Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhuma yuhadditsani an Rasulullah sallam annahu amara an yaghsila kulla ina'in wala fihi al-kalbu sab'a marratin bil ma' wa yazdadu ala dhalika ta'firuhu bit turab litazula tilkal makrubati wal aqdar. Dibuktikan dalam dunia kedokteran bahwa air liur anjing ini mengandung mikrobat yang membahayakan dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan 7 kali air dan tanah. Masya Allah. Jadi secara kedokteran sudah dibuktikan. Nah, maka di antara faidah yang kita bisa ambil adalah anna lu'abal kalb ayrikuhu najas. Liurnya anjing itu najis. Ini pelajaran pertama. Liurnya anjing itu apa? Najis. Maka berhati-hati kalau ada anjing di sekitar rumah, ya, dipastikan kita menjaga kesucian. Jangan sampai sandal kita, sepatu kita terkena air liur anjing. Nah, atau ya yang lainnya, pagar dan sebagainya, dipastikan tidak terkena air liur. Harus dibersihkan. Anna najasatahu aghladzun najasat. Najisnya liur anjing ini adalah najis yang paling keras, karena harus dicuci 7 kali dan dengan tanah. Tidak cukup 1 kali, tidak cukup pakai sabun, harus dengan tanah. Yang ketiga, wujubu tathhir ma walagha fihi al-kalbu 7 marratin ihdaha biturab wal ahsan an takuna al-ula. Tuntunannya adalah menjadi wajib bagi kita untuk mencuci tempat-tempat yang dijilati anjing tadi, akramakumullah, sebanyak 7 kali air, pertamanya dengan tanah, dan ini yang paling utama. Idza wajaba tathhiru min wulughihi bima dzakara fa tathhiru bidzalika min baulihi wa udratihi wa nahwima min babi aula. Kalau liurnya saja sudah seperti itu, maka mohon maaf, kencingnya lebih parah. Itu liurnya saja seperti itu, maka cara mensucikan kencingnya anjing atau kotorannya anjing juga dengan cara yang sama, yaitu 7 kali air, yang pertamanya dengan tanah. Jadi kalau tanya bagaimana cara membersihkan kencingnya anjing, sama ya. Kalau liurnya saja seperti itu, maka kencingnya lebih utama. Al-hadithu nassa fi wujubi tathhiri bit-turab ma'al ma' fala yutahhar bi ghairi dzalika illa idza ta'ammar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan ini, ditekankan lagi, 7 kali bilasan air, pertamanya dengan
tanah. Harus seperti itu. Harus seperti. Yang keenam, itsbatu ayatin min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalla ala sidqihi wa sihhati ma jaa bihi haitsu athbata tibbul hadits ghalta najasati du'abil kalb wa ma yusta'mal alaihi min amrad. Terbukti di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman itu belum ada kedokteran yang maju, belum ada penelitian yang mampu membuktikan. Mungkin orang bertanya-tanya, kenapa harus seperti itu? Ya, saat ini di dunia modern dibuktikan. Oh, ternyata liur anjing memiliki selain najasa banyak bakteri-bakteri yang membahayakan dan hanya bisa hilang dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah berucap berlandaskan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Tapi yang beliau ucapkan adalah berlandaskan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, bijak kami cukupkan sampai di sini. Semoga yang sederhana ini bermanfaat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu yang bermanfaat dan dengannya kita membangun amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.